A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita akan sama-sama mendengar, mengkaji, menggali ya teori-teori tentang pendidikan di dalam Islam. Ya, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai guru tentunya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita berharap semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkannya kita dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sebenar-benarnya kesuksesan bagi seorang manusia dalam menjalani kehidupannya. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita akan mengulik lagi teori-teori pendidikan yang digagas oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirullahi dalam kitabnya yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana bahaya sifat hasad atau dengki ya di dalam diri seorang anak, yang tentunya akan mencemari atau menyebabkannya melakukan penyimpangan ya di dalam kehidupan dia. Ya, karena banyak tindakan-tindakan kriminal, pembunuhan, ya, penganiayaan dan sebagainya itu berawal dari adanya salah satu faktornya adalah sifat dengki ya, atau kedengkian di dalam diri seseorang. Karena itu kemudian kita sebagai orang tua harus berupaya sekuat tenaga ya menjaga anak-anak kita, hati anak-anak kita bersih ya dari sifat dengki. Kita jaga kebersihan jiwa mereka ya agar mereka tidak tercemari oleh sifat hasad ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ciptakan jiwa itu dengan potensi buruk dan baik ya. Dan tentunya Allah inginkan adalah bagaimana manusia ini tetap berada di dalam kebaikan. Karenanya kemudian di dalam ayat itu ditekankan qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah mereka yang mensucikannya. Kalimat mensucikan di sini tentu termaktub di dalamnya adalah bagaimana kita bisa menjaga fitrah jiwa manusia itu bersih ya, bersih dari kekotoran. Seiring dengan berjalannya waktu, datanglah kekotoran-kekotoran itu. Dan tentu ya kita bisa mencegah ya, sebagaimana kita memutuskan mau main kotor apa mau main bersih ya. Kalau mau main kotor ya nyemplung ke sawah ya, atau nyemplung ke lumpur gitu ya. Tapi kalau mau bersih ya kita menahan diri dari perbuatan itu. Karena itu kemudian tegaskan, maka beruntunglah mereka yang bisa tetap menjaga kesucian jiwa mereka. Ini akan kita upayakan kepada anak-anak kita. Nah, salah satu ada banyak ya cara yang disebutkan di dalam kitab Syekh Dr. Abdullah Nasirullahi ini, di mana tentu cara ini mengacu kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam mencegah ya sifat hasad muncul di dalam diri seorang anak atau menjadi karakter seorang anak. Ada beberapa hal ya yang disebut oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirullahi sebagai kiat atau cara di dalam
mencegah anak-anak kita tercemar sifat hasad. Nah, ya. Setidaknya ada 4 ya. Kita akan bahas dua ya di episode ini, insyaallah kalau sampai waktunya. Kalaupun tidak kita bahas 1 gitu kan. Nanti kita akan bahas di episode-episode setelah ini. Yang pertama ya, kata Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan, salah cara pertama untuk mencegah anak-anak tercemar sifat hasad atau mencegah terjadinya fenomena hasad adalah mencurahkan kasih sayang kepada anak. Ya. Inilah kata Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini bagian dari sunnah. Bagaimana kita mencurahkan kasih sayang kita, cinta kasih kita kepada anak-anak kita. Ya beliau, ya Rasulullah SAW juga memerintahkan ya kepada para sahabatnya, ya memotivasi mereka dan memberikan pengawasan ya di mana saja, ya sehingga kemudian tidak hanya di dalam keluarga Rasulullah ya, bahkan di lingkungan ya, di circle-nya Rasulullah SAW, sifat hasad ini bisa terjaga, bisa bisa dicegah ya untuk masuk. Karena Rasulullah betul-betul memotivasi, mengajarkan, ya, kemudian mengawasi, dan Rasulullah juga mencurahkan cinta kasih beliau kepada para sahabatnya, sehingga kemudian para sahabat ini ya, hatinya bisa terjaga dari apa yang disebut dengan sifat hasad atau kedengkian. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga yang lainnya dari Abdullah bin Buraidah ya, bahwa ayahnya pernah berkata, aku melihat Nabi sedang berkhutbah, lalu datanglah Hasan dan Husain ya, yang mengenakan baju merah. Kemudian Nabi turun dari mimbar, lalu beliau mengambil keduanya dan menempatkannya di depan beliau dan bersabda. Nah, beliau mengatakan, benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-8 ya, yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya insya Allah lah pahala yang besar. Aku melihat kedua anak itu berjalan dan tersandung, sehingga kemudian aku tidak sabar lagi. Kemudian aku memutuskan pembicaraanku lalu mengambil kedua anak tersebut. Nah, ya. Jadi saking sayangnya Rasulullah SAW ya, atau sebagai bentuk bagaimana Rasulullah mencurahkan rasa kasih sayang ketika khutbah sekalipun. Nah, ya. Ketika cucunya datang gitu ya, beliau jeda dulu khutbahnya untuk kemudian menunjukkan rasa kasih sayang kepada kedua cucunya ini. Ya, diambilnya, ditempatkannya di depan. Ya. Jadi sampai-sampai khutbah beliau pun bisa diinterupsi gitu ya, oleh kedatangan cucunya. Ya. Nah dari sini kita bisa melihat bagaimana ya sifat ya, karakter asli Rasulullah SAW terhadap keluarga ya, terutama kepada anak dan cucunya. Ya. Jadi ini merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW menunjukkan rasa cinta dan kasih ya kepada anak-anak, terutama yang masih kecil-kecil begitu ya. Dan Nabi SAW juga mencandai ya atau bergurau dengan Hasan dan Husain. Ya, beliau pernah merangkak ya dengan kedua tangannya dan lututnya, sedangkan kedua cucunya Hasan dan Husain menaiki beliau ya dari arah samping. Gitu ya. Jadi main kuda-kudaan begitu. Ya, kemudian beliau berjalan dengan kedua tangannya ya, dan mengatakan ni'mal jamal ya, ni'mal jamalu jamalukuma wa ni'mal idla wa ni'mal idlani antuma ya. Sebaik-baik unta adalah unta kalian berdua dan sebaik-baik kusir adalah kalian berdua. Gitu ya. Jadi candaan Rasulullah ya dengan cucunya itu luar biasa ya. Jadi jauh ya dari istilah kekakuan ya, jadi enggak jaim Rasulullah SAW. Beliau tunjukkan betul bagaimana beliau mencintai cucu beliau ya. Makanya ini harus menjadi bagian dari karakter kita juga ya, mencintai anak-anak kita, mencurahkan cinta itu dengan penuh kepada anak-anak kita dan kepada cucu-cucu kita ya, atau kepada keluarga kita, kerabat kita itu. Candai mereka. Ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Al-Adab Al-Mufrad bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, satu hari seorang Arab Badawi mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu berkata, nah ini masyhur juga ceritanya, apakah kalian menciumi anak-anak kalian sedangkan kami tidak pernah menciumi mereka? Ini jaim nih ya.
menjaga image, jaga wibawa konon gitu ya. Nggak mau nyium anak-anak. Lalu kemudian Nabi SAW berkata kepada dia, sesungguhnya aku tidak mampu berbuat apa-apa jika ternyata Allah telah mencabut sifat kasih sayang dari dalam hatimu. Jadi sampai Rasulullah nggak suka ya ketika ketemu orang yang kemudian tidak mampu menunjukkan cinta kasihnya kepada anak-anak mereka. Nah, ini kalau ada di antara kita yang nggak pernah nyium anak kita, nah ini sadarlah, gitu ya. Ya, dekaplah, peluklah, belailah, ciumlah anak-anak kita, ya. Apalagi yang mumpung belum dewasa, kalau udah dewasa agak susah ya. Ya masih kecil-kecil ini belai, curahkan, ya, sampai mereka menyadari bahwa tempat teraman, tempat yang penuh dengan belayan dan kasih sayang adalah di dada, di bahu, di pundak, ya, ayahnya, ibunya. Ini tidak hanya para ayah ya, tetapi para ibu juga. Ya. Tunjukkan ini kepada anak kita. Kalau ibu mau ceritanya bikinnya, iya. Nah, yang sering yang perlu dipertanyakan para ayah ya. Jadi sempatkan sebelum berangkat kerja, kalaupun anak masih tidur, ya, cium dulu, kecup dulu, peluk dulu, belai dulu, baru berangkat. Walaupun dia tidur, hakikatnya dia tahu itu. Ya. Nah, jiwanya kan nggak kemana-mana, situ-situ aja. Ya. Dia bisa lihat ya. Ya, memori bawah sadarnya, unconscious memory dia merasakan ya, belayan, kecupan, nasihat ya, bilang sama anak, Dek, Kak, ya, Abi, Ayah, Papa, Abah gitu ya, pergi dulu ya, doain supaya selama di jalan pulang ketemu lagi sama adik sama kakak gitu. Karena ya, hari ini kan kita sibuk gitu ya. Tapi jangan sampai kesibukan itu ya, menyebabkan kita tidak bisa mengamalkan sunnah Rasulullah di dalam mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari ya, bahwa satu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidah Aisyah memberinya 3 butir kurma dan memberikannya juga kepada setiap anak sebutir kurma. Nah, sedangkan dia sendiri memegang sebutir kurma. Kemudian kedua anak tersebut memakan masing-masing kurmanya sambil memandangi wajah ibunya. Setelah itu sang ibu tadi sengaja membelah sebutir kurma menjadi 2, kemudian ia berikan kepada kedua anaknya. Sayyidah Aisyah lantas menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, apa yang membuatmu merasa heran? Allah telah mengasihi wanita tadi karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Nah, jadi Sayyidah Aisyah karena masih belia itu kan pengalaman punya anaknya, ya beliau kan memang tidak punya anaknya. Qadarullah ya, Allah tidak menjadikan dari rahim Sayyidah Aisyah keturunan Rasulullah SAW. Makanya kemudian yang hal kayak gini pun jadi pertanyaan ya, gimana ya Rasulullah gitu kan, kejadian ada ibu sampai begitu-begitu. Ya Rasulullah kok heran gitu kan. Ya begitulah ya. Kasih sayang yang telah Allah curahkan ya, kepada wanita tadi ya, dengan penampakan kepada kedua anaknya. Ya, maka ya kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, ya hendaknya jangan sampai merasa aneh ya bahwa mengambil kewaspadaan ketika hadirnya anak ya merupakan perkara yang penting ya, yang senantiasa dijaga oleh para pendidik terutama ibu ya. Jadi kita harus aware ya, jangan sampai ada momen dalam kehidupan kita, hari-hari kita yang kemudian kita lupa ya, menunjukkan, mencurahkan rasa kasih sayang kita kepada anak kita. Terjadwal begitu ya. Kenapa? Karena hal ini ya penting untuk mencegah anak-anak kita memiliki sifat dengki ya. Ya, dan tentu kalau berbicara kakak adik ya sama-sama kayak tadi ya, seperti yang saya ceritakan, seorang ibu punya 2 anak ya, biar enggak dengki satu sama lain ya dibelah kurmanya gitu ya. Kemudian dikasih ke kedua anaknya. Jadi dalam hal ini juga jadi pelajaran ya, harus memberikan perhatian yang sama kepada anak kita. Ya, kakak dan adik ya, yang satu dicium, yang satu cium juga lah. Yang satu dikasih, yang satu dikasih juga. Nah, ya, itu sebagai bentuk mencegah munculnya sifat dengki dalam diri anak. Nah. Kemudian ya kata saya Dr. Abdullah Nasirwan juga bagus ya untuk kemudian anak-anak ya yang terutama yang lebih besar ya dilibatkan untuk membantu pekerjaan adiknya. Nah, ya. Jadi kita menunjukkan kasih sayang kepada mereka
Kemudian kita ajarkan anak-anak kita, terutama yang tua, yang kakak-kakaknya juga untuk kemudian mencurahkan kasih sayang kepada adiknya. Sehingga kemudian dalam diri adiknya ya, muncul satu kesadaran bahwa kakaknya sayang sama dia. Tidak ada celah bagi dia untuk kemudian mendengki, membenci, menghasad ya, kakaknya. Ya, demikian juga adiknya kita ajarkan bagaimana dia menghormati kakaknya, memperhatikan kakaknya. Ya, menyayangi kakaknya agar kemudian kakaknya punya kesadaran dalam jiwanya bahwa adiknya menyayangi dia, sehingga kemudian tidak ada celah bagi diri dia untuk kemudian dengki, hasad kepada adiknya. Nah, dan memori ini harus dibangun ketika mereka kecil-kecil, karena memori inilah yang akan mereka bawa sampai mereka dewasa dan tua. Ketika ada godaan dari setan suatu masa nanti ketika mereka dewasa, mungkin ketika dalam situasi pembagian harta warisan, ini yang sering jadi pemicu gitu ya, hasad dan dengki, pecah kongsi dalam keluarga. Ketika dia di dalam situasi itu, dia akan ingat, misalnya yang perempuan ya, yang kakaknya dapat harta warisannya kan tidak sebanyak adiknya yang laki-laki, tapi kemudian memori ketika dulu dia ya, bagaimana adiknya memberikan curahan kasih sayang, perhatian ya, sweet memorinya gitu ya. Memori-memori indah ketika masa kecil ya, yang ditunjukkan oleh adik orang tua ya, kepada diri dia, maka kemudian itu akan menghambat dia untuk mempersoalkan. Mempersoalkan tadi itu ya, kenapa kok bagian saya sedikit, bagian adik saya besar, padahal saya kakak, saya mengurus orang tua. Adiknya sendiri ya, ketika dia mengenang ya keindahan bagaimana kakaknya menyayangi diri dia ya, mencurahkan kasih sayang kepada dia, demikian juga orang tuanya. Maka kemudian ketika dalam kondisi itu misalnya dalam pembagian harta warisan, maka dia akan ada kesadaran kakak saya sayang sama saya. Harta warisan yang dikasih ke saya lebih besar. Maka setelah dia terima harta itu menurut warisan dalam Islam, dibagi sudah jelas bagiannya menurut syariat, maka kemudian dibilang kepada kakaknya, kakak kita sudah menunaikan pembagian waris menurut syariat Islam. Kakak ridho, saya ridho. Tapi sebagai bentuk sayang saya kepada kakak ya, itu kepada adik, ini bagian harta saya, silakan diambil supaya kemudian kita sama-sama mendapat bagian yang sama. Itu ya, nggak ada masalah gitu. Jadi jangan berpikir salah itu ya, dibagi rata. Dibagi rata itu setelah pembagian menurut syariat selesai gitu ya. Ketok palu, sah, terima, ridho. Gitu ya. Kemudian kakak atau adik bicara, oke sekarang saya mau hibahkan ya bagian saya kepada kakak sekian, sehingga kemudian jadi sama. Itu ya. Ini luar biasa tentunya ya. Dan itu tidak akan bisa kalau kemudian tidak ada memori indah ya tentang bagaimana curahan kasih sayang antara keluarga. Ya. Anak akan berpikir dua kali untuk menyakiti saudaranya sendiri ketika dia dulu punya memori bahwa orang tuanya mencurahkan kasih sayang yang sama kepada mereka. Orang tuanya menghendaki agar diri dia ya dan saudara-saudaranya akur, ya. Tidak bertengkar ya, harmonis ya, begitu ya. Ini yang kemudian kita harus pahami ya. Ya, mulailah dari pekerjaan-pekerjaan yang kecil ya, kakak membantu orang tua memandikan adik, menyuapi makanan. Nah, ini harus dibangun, dibentuk ya. Dan kadang-kadang yang uniknya ya, biasanya kayak gini-gini tumbuh ya di kalangan keluarga yang secara ekonomi kurang mapan. Nah, ya, orang di lingkungan keluarga miskin biasanya ini hidup tumbuh gitu ya. Dan tidak begitu kelihatan di lingkungan keluarga orang kaya. Biasanya orang kaya itu ya, biasanya yang nyuap, yang ngerjain semuanya itu pembantu. Ini juga harus menjadi kesadaran kita lah ya, yang Allah berikan harta lebih. Ya, yang kayak gini-gini jangan serahkan kepada pembantu, ya, kepada asisten, tapi kita yang kemudian melakukannya. Iya, ya kita bisa bayar orang mengurusi urusan keluarga kita, tetapi dalam konteks tarbiyah ya atau pendidikan anak, ya ada hal yang tidak bisa kita serahkan kepada orang lain. Ya harus kita lakukan.
nyuapin anak ya, menyuruh kakak adik saling membantu di dalam pekerjaan. Ini bagian dari bagaimana ya membangun memori yang indah ya, memori yang baik untuk memotivasi mereka, mencegah ya, jiwa mereka dari sifat hasad. Nah, dan juga para ayah tentu dalam hal ini kata saya Dr. Abdullah Nasrullah juga jangan kemudian asyik ya dengan dunia sendiri ya, pada momen-momen atau di masa anak-anak mereka masih kecil-kecil gitu kan. Ya misalnya ketika seorang ibu ya menyusui anaknya itu ya, maka bapaknya jangan cuek ya, sibuk dengan dunia sendiri ya. Tapi kan kalau dia punya ada anak yang besar gitu kan, ajak anak yang besar main ya. Sore-sore atau pulang kerja gitu kan ya, ibunya nyusuin anaknya yang kecil, nah, maka bapaknya jangan minta nyusu maksudnya ya, tapi bapaknya kemudian ajak main ya, disaksikan sama adiknya yang lagi nyusu sama ibunya ya, main bareng. Nah, itu akan membangun memori-memori yang indah ya, membentuk memori-memori yang indah, sehingga kemudian anak-anak akan bersikap lembut ya, kepada sesama anggota keluarganya, kepada orang tuanya, kepada ayahnya ya, karena dia merasakan ya curahan kasih sayang dari ibu dan bapak ya, dan juga kakak atau adik-adiknya. Nah, secara umum kata Syekh Dr. Abdullah Nasrullah ya, perlakuan ini dimaksudkan agar anak-anak yang lebih besar merasa tetap dicintai dan diperhatikan ya. Jadi ibunya mempenyusukan anak yang kecil, maka yang kakaknya jangan dibiarkan dia nggak ada kegiatan. Ambil alih ya, perhatian itu dari bapak gitu kan. Jadi kemudian jangan sampai adik merasa atau kakak merasa setelah adanya adik ya, perhatian orang tuanya berkurang. Nah, itu nggak boleh. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Dan inilah ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya di dalam mendidik keluarga beliau ya. Dan itu banyak ya dijumpai dalam hadis-hadis ya, terkait bagaimana Rasulullah ya memperhatikan, mencurahkan kasih sayang kepada putri ya, dan juga cucu beliau ya. Oleh karena itu kemudian ya, seorang pendidik hendaknya meneladani metode Rasulullah SAW dan memberikan kecintaan ya, dan kasih sayang kepada anak mereka kalau memang mau gitu ya, mau punya anak yang bersih dari sifat dengki dan juga ya, menyuburkan ya, bi'ah ya, atau kebiasaan tolong menolong ya, bahu membahu di dalam keluarga ya. Ini harus kita pahami. Yang kedua kata Syekh Dr. Abdullah Nasrullah ya, terkait bagaimana mencegah yang munculnya sifat hasad dalam diri anak adalah mewujudkan keadilan di antara sesama anak. Adil. Nah, ya, jadi yang pertama curahkan kasih sayang, yang kedua tunjukkan keadilan ya, bahwa kita orang tua ya, tidak berat sebelah kepada anak-anak kita. Nah, ya. Tidak berat sebelah kepada kakaknya ya, karena dia banyak membantu misalnya gitu ya, sehingga kemudian adiknya merasa orang tuanya lebih perhatian kepada kakak. Atau sebaliknya orang tua mencurahkan kasih sayang kepada adiknya yang bungsu. Sehingga jangan sampai si kakak merasa ya, yang bungsu ini anak kesayangan papa dan mama. Jadi nggak ada istilah begitu. Ya. Jangan sampai kemudian kita membiarkan istilah anak kesayangan papa, adik kesayangan papa, kakak kesayangan, itu subur, nggak boleh. Ya. Muncul aja kalimat itu dari anak kita, tuh ya, anak-anak kesayangan papa, nah, itu nggak boleh gitu. Langsung kita cegah. Enggak dek, enggak kak, kamu semua anak papa, anak mama itu yang sama-sama papa sayang, sama-sama papa cinta. Ya. Nah, itu harus dicegah. Ya. Jangan kemudian itu kemudian terpatrik ya di dalam benak mereka, bahwa memang ya, ayahnya, ibunya pilih kasih, itu nggak boleh. Ya. Ada sekelumit ya arahan ya, dari Rasulullah SAW yang disebutkan dalam riwayat ya, bagaimana Rasulullah SAW ya, begitu menekankan ya,
pentingnya kita para orang tua ya, untuk menunjukkan sikap adil ya, kepada anak-anak kita. Ya. Di mana ya kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ya, beliau kan membuat satu teori ya, dengan mengatakan sawu baina auladikum fil atiyah ya. Samakanlah oleh kalian dalam memberikan kepada anak-anak kalian. Jadi prinsip adil dalam pandangan anak adalah sama. Jadi mereka belum memahami hakikat adil yang sebenarnya. Sehingga jangan berpikir ini kamu harus tahu ya, papa ini adil walaupun memberikan lebih banyak kepada enggak kayak gitu. Bagi anak ya, konsep keadilan yang dia rasakan adalah kesamaan. Ya, makanya kemudian dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ya, ketika berbicara ya bagaimana menunjukkan sikap adil kepada anak kita adalah dengan memberikan sesuatu yang sama. Ya. Kakaknya perlu handphone, nah ya yang di SMA misalnya, ya. Sementara punya adik yang masih SD, ya kakaknya dibeliin handphone, adiknya dibeliin aja, ya walaupun yang murah-murah, sehingga adiknya merasa oh ya, papa adil, ibu adil, gitu ya. Walaupun dia tahu ya sebetulnya, ya, adiknya belum perlu-perlu banget begitu kan, ya. Tapi ketika dia melihat ya, kakaknya dibelikan dia tidak. Ini akan menjadi catatan sendiri bagi dia. Makanan, pakaian, ya, lebaran begitu, ya. Beli baju, ya, maka belikan semuanya. Ya. Jangan dipilah, jangan dipilih, ya, tapi semuanya diberikan. Kalau misalnya dananya nggak cukup untuk berdua bikin ya, maka terangkan kepada anak kalau memang bisanya cuma satu ya diundi aja. Adik, uang kita cuma segini. Gimana kalau kita gantian tahun ini, yang bisa beli ini kakak dulu ya, nanti tahun depan adik. Keterangan itu ya insya Allah cukup bagi anak-anak kemudian merasakan atau memiliki catatan dalam benak dia bahwa orang tuanya adil. Keadaanlah yang kemudian menyebabkan dia tidak bisa menunjukkan itu. Ya, bukan karena orang tuanya nggak adil, tapi memang keadaannya, kondisinya. Ini harus kita tunjukkan. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki berada di sisi Nabi SAW, kemudian datanglah seorang anak laki-lakinya, ya, lalu ia pun menciumi anak tersebut dan mendudukannya di atas pangkuannya. Kemudian datang lagi seorang anak perempuan, ya, kemudian ia dudukkan di hadapannya. Melihat kejadian itu, Nabi SAW kemudian menegur dengan kalimat ala sawaita bainahuma. Kenapa kamu nggak perlakukan sama keduanya? Ya, anak laki-lakinya di pangku, ya, di pahanya, anak perempuannya duduk di depan. Padahal kan dia punya paha satu lagi, gitu ya. Maka Rasulullah kemudian menegur, kenapa kamu bedain gitu kan? Ya, kenapa nggak kamu samakan? Ya, maunya Nabi, ya, dua-duanya dipangku di paha dia, peluk dua-duanya kiri kanan. Kalau tiga gimana bikin ya, yang satu lagi taruh di pundak. Gitu. Ya, artinya Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada kita bagaimana ya, jangan sampai anak menangkap. Ya, ini yang penting tuh, jangan sampai anak menangkap bahwa orang tuanya tidak adil. Kalau sampai ada pikiran orang tuanya tidak adil, lebih sayang kepada kakaknya atau adiknya, nah ini yang jadi bahaya. Ya, akan muncullah benih-benih sifat hasad, sifat dengki kepada kakaknya atau kepada saudaranya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa ayahnya satu ketika datang menemui Rasulullah SAW kemudian berkata, sesungguhnya aku telah memberikan budak ini kepada anakku. Kemudian Nabi bertanya, apakah setiap anakmu juga mendapatkan apakah setiap anakmu juga kamu berikan yang demikian itu? Maka laki-laki itu menjawab, maka ayahnya Nu'man menjawab, tidak. Ya. Nah, lalu kemudian Nabi berkata, tariklah kembali pemberianmu. Nah, ya, jadi sampai Nabi kalau nggak bisa ngasih semua jangan kasih yang itu, karena bahaya. Ketika anaknya berpikir, oh yang dikasih cuma dia doang, kita enggak, nah itu bahaya. Jadi kata Rasulullah, tarik aja. Ya, kalau nggak bisa ngasih, mendingan buat kamu aja pakai. Nggak usah dikasih ke
ke saudaranya. Dan kadang-kadang ada juga orang tua yang diem-diem ngasih. Padahal anak kita harus tahu anak itu kadang-kadang nggak bisa mencegah juga itu bahwa dia diberikan oleh orang tuanya. Ya Allah, diam-diam ya, jangan sampai kakak tahu, yang nggak boleh. Nggak boleh. Sampai Rasulullah katakan tarik aja. Kan bisa aja ngomong diam-diam gitu kan. Bilangnya dari mana gitu, nggak bisa. Karena hakikatnya setan ada di sekeliling mereka dan akan membisikkan itu. Dia akan cari tahu ujung-ujung. Padahal tadi nggak kepikiran. Tapi ketika lihat ada perbedaan ya dari kakaknya, kok ada sesuatu yang baru nih. Nah, itu dia akan cari tahu. Usut punya usut, ternyata bapaknya yang ngasih. Kok saya nggak dikasih juga Pak? Ini bahaya. Sehingga kemudian lebih baik ya itu tadi kata Rasulullah, jangan dikasih udah ya, tarik aja gitu. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, apakah kamu juga melakukan yang sama kepada setiap anakmu? Ia menjawab tidak. Ya. Nabi bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak-anakmu. Ya, kemudian kata Nu'man bin Bashir, ya, ayahku pulang dan meminta kembali pemberiannya. Nah itu ya. Jadi jangan anggap sepele sikap kita di dalam memberikan sesuatu kepada anak-anak kita. Ya, kasih, yang satu dikasih, yang satu juga dikasih. Ya, dua-duanya dikasih. Ya. Tapi yang hebat, ya, kalau sampai kemudian salah satunya punya kesadaran, nggak apa-apa, abah, abi, umi, ya, aku nggak dikasih, adik aja, ya, adik lebih penting atau kakak aja lebih penting. Ini lebih hebat. Berarti Anda ya berhasil menanamkan sifat-sifat saleh ya, atau berhasil mencegah kedengkian dari anak-anak kita, dari anak-anak. Nah, itu luar biasa ya. Patut diapresiasi ya kalau ada orang tua yang mampu ya, melahirkan ya, membentuk karakter anak yang mau kemudian mengorbankan dirinya ya, demi kemaslahatan bersama. Ya. Dalam satu riwayat ya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ya, wahai Bashir, ya, apakah engkau memiliki anak selain ini? Ia menjawab, ya, tanya beliau. Apakah setiap hari mereka juga kamu berikan seperti ini? Ia menjawab, tidak. Nabi bersabda, kalau begitu engkau jangan meminta kesaksianku, karena aku tidak akan bersaksi untuk kezaliman. Kemudian beliau melanjutkan, apakah kamu senang jika mereka semua berbuat baik pula kepadamu? Ya, dia menjawab, ya. Maka Nabi berkata, tetapi mengapa engkau tidak melakukan hal yang sama? Ya, jadi secara logika pun ya memang tidak baik, tidak benar ketika kita membedakan pemberian kita kepada anak-anak kita. Yang dikasih yang bungsu aja gitu, sementara yang tengah sama yang sulung nggak dikasih. Ya, logika Nabi begini, kamu senang nggak kalau ketiga anak kamu itu nanti memberikan kebaikan yang sama kepada kamu? Senang gitu. Kenapa nggak dikasih semuanya aja? Kalau dikasih satu, nanti yang akan berbuat baik kepada kamu ya cuma satu itu. Ya, rugilah kamu gitu ya. Tapi kalau semuanya dikasih juga, maka semuanya akan mengenang kebaikan kamu. Ketika mereka punya kebaikan, dia tidak akan lupakan kamu kan gitu ya. Dia akan kasih. Ya, untung juga gitu kan. Jadi satu sisi keadilan ini ya, tidak hanya mendekatkan kita kepada ketakwaan, ya, tetapi lebih dari itu juga bisa mendatangkan keuntungan, gitu ya. Karena kita ini kan prinsipnya ya bicaranya untung rugi gitu kan. Maka dari sisi ini Nabi juga dicolek lah. Gitu. Kamu pikir sifat adil itu hanya bicara akhirat saja? Enggak lah, dunia juga dapat kok dengan adil. Ya, kalau kita baik kepada satu anak ya cuma satu yang akan balas budi ya. Tapi kalau kita buat baik kepada 3 anak maka akan ada 3 anak yang berbuat baik kepada kita. Kan begitu ya. Nah, karena itulah kemudian Syekh Dr. Abdullah Nasuirwan ya, di dalam bagian ini ya, beliau menyebutkan bahwa salah satu ya, cara ya, untuk mencegah munculnya kedengkian atau hasad dalam diri atau jiwa seorang anak adalah dengan sikap adil orang tua ya.
Ketika anak-anak kita masih kecil-kecil, maka keadilan di sini ya, yang paling penting adalah menyamaratakan. Ya, tapi kalau lain hal ceritanya kalau mereka sudah dewasa, tentu ya kita memberikan sesuai dengan porsi dan kebutuhan masing-masing. Tapi bicara materi ya memang ya perlu kebijaksanaan ya. Betul-betul tidak bisa gegabah di dalam memberikan materi gitu kan. Semuanya harus berdasarkan pertimbangan yang matang. Jadi jangan sampai kemudian ada celah ya bagi anak-anak berpikir bahwa kenapa dia diberikan saya tidak. Ketika jawaban yang dia dapatkan tidak logis ya, atau tidak make sense ya bagi dia, nah ini akan menjadi celah. Makanya itu tadi ya Rasulullah sampai menegaskan kepada ayahnya Nu'man bin Bashir. Ini sudah dewasa mereka kan. Tapi ketika bicara pemberian, ya tentu Rasulullah lebih arif ya, bagaimana sahabatnya dan bagaimana anak-anak mereka. Makanya secara khusus ya kepada Nu'man, kepada ayahnya Nu'man bin Bashir ini Rasulullah memberikan teguran. Ya tidak bisa juga digeneralisasi gitu kan. Nah tentu dalam hal ini ya case by case ya, kita yang paham ya bagaimana karakter anak-anak kita. Oh kita tahu kalau kakak ini ada 3 anak gitu kan ya, mereka semuanya punya pemikiran yang baik, punya pemikiran yang lurus gitu kan. Nah, kita kan paham tuh ya. Nah kalau rasanya memang tidak masalah ya, ya tadi kan misalnya cuma punya satu barang ya, punya satu kesempatan. Ya, tapi kemudian harus diberikan kepada harus dibagi kepada 3 atau lebih pada 1 kan nggak bisa. Ya, maka kita bisa memutuskan, oh nggak apa-apa adiknya kita kasih karena dia kuliahnya jauh gitu kan misalnya, ngekos lagi gitu kan, sementara yang adik-adiknya atau yang kakak-kakaknya ya dia nggak jauh-jauh misalnya kalau bicara pemberian gitu ya. Dan mereka juga kita kasih pemahaman gitu ya. Satu kalau perlu sebelum kita memberikan itu diskusi dengan anak kita. Misalnya ya Bapak punya uang nih gitu ya. Cuman uang ini kalau diberikan 3 barang kayak nggak bisa. Cuma bisa berikan 1 barang. Menurut kalian gimana? Ini dengar aja. Anak-anak kita itu kadang-kadang punya sisi sudut pandang yang berbeda dari kita. Kadang-kadang nggak kepikiran sama kita ide itu. Tapi anak kita itu bisa mikir. Karena mereka kan masih fresh, masih pikirannya itu masih pure ya, masih alami, masih murni gitu ya. Sehingga kadang-kadang orang tua ya nganggap seperti nggak ada solusi ya. Tapi ketika bicara dengan anak ternyata ada solusi. Apa kata mereka? Biar mereka yang memutuskan. Ya tadi misalnya dalam kasus Nu'man bin Bashir misalnya tadi, itu tentu akan jadi berbeda ya kalau kemudian ayahnya Nu'man ini ya ngumpulin anak-anaknya, lalu kemudian cerita ini ayah punya 1 budak gitu ya, ayah mau ngasih kepada salah seorang di antara kalian gitu. Ini gimana kira-kira menurut kalian? Nah biarlah mereka itu yang memutuskan, diskusi gitu ya. Dengan berbagai pertimbangan. Mereka juga tahu ya, budak kamu bisa dibelah-belah kan nggak bisa. Ya, biar mereka ya, bisa jadi solusinya kemudian nggak apa-apa gitu kita bertiga aja, gitu kan. Hari ini kerja di tempat kamu, besok di tempat saya, itu bisa jadi solusi. Kalau kita berdiskusi, makanya di dalam Islam itu ya. Kalau kita lihat bagaimana perintah musyawarah ya, wasyawirhum bil amr, itu sebetulnya itu tidak hanya berbicara politik negara, tapi berbicara keluarga juga sama. Seorang ayah ya, seorang ibu ya harus mengedepankan prinsip musyawarah dalam banyak hal ya. Seperti itu tadi misalnya punya barang 1, punya kesempatan sedikit gitu ya. Tapi kemudian harus berbagi kepada orang yang banyak, maka diskusikanlah mau gimana ya terserah kalian. Itu akan lebih maslahat, lebih baik dan kemudian bisa mencegah anak-anak kita dari
tercemar ya atau terkena sifat hasad. Jadi dua hal ini ya yang bisa kita bahas ya terkait dengan bagaimana mencegah sifat hasad pada diri anak kita. Insyaallah sisanya dua lagi kita akan coba bahas pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan bisa difahami dan jadi ilmu bagi kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikanji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.